Hebat. Maju. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Bali Bonsai. Apa kabar Sobat Bonsai seluruh Indonesia yang saya cintai? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan suatu apapun. Oke Sobat Bonsai, jumpa lagi di sini yang mana di hadapan kita ada sebuah pohon anting putri. Nah, kita berbagi buat teman-teman. Semoga bermanfaat, kita belajar online. Nah, keberadaan kita ada di studio karena kita ada bahan sebuah anting putri. Yang mana pohon anting putri ini kita konsep mungkin kedepannya jadi pohon small ya, atau mame ya. Yang mana nanti kita lihat kesuburnya seperti apa. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa. Kita langsung aja ya, kita kerjakan. Teman-teman yang punya pohon anting putri masih rimbun-rimbun seperti ini, tapi batangnya ada besar-besar begini. Nah, nanti kita akan kemas. Dibuatnya bonsai gaya apa ini gitu loh. Kita akan lihat dulu gerak dasarnya, pertama akarnya. Karena di sini yang pertama teman-teman, yang kita harus tentukan di sini adalah mukanya, depannya. Jadi usahakan menentukan depannya ini harus ada akar yang mendukung, karena kita berbicara gerak dasar. Artinya biasanya kalau teman-teman punya bahan atau yang saya alami pernah ya, kita lihat sisi sininya bagus, sisi depannya ini bagus. Namun kadang-kadang lemahnya depannya tidak ada akar. Nah, sedangkan di sini bagian belakangnya malah akarnya bagus gitu loh. Contoh seperti ini bagian depannya ada akar ya, bagus nih. Atau ini kita arah depannya mana, ini kita putar lagi dulu. Nah, ini lihat teman-teman masih rimbun sekali, cuman batangnya ada satu batang. Gaya style apa kita ambil. Nah, seperti ini kalau teman-teman punya bahan yang masih rimbun-rimbun ini, nah lihat nih. Yang pertama itu kita tentukan dulu arah depannya atau mukanya yang kita pakai, akan mukanya yang mana. Kenapa kita menentukan muka? Karena kesan bagus tuh biar munculnya dari depan. Artinya bicara gerak dasarnya ada akar, batangnya, nah baru pemilihan cabang. Nah, dengan tingginya sekian senti, nah saya ukur dulu lah buat teman-teman biar jelas, pasti tampil meteran dulu lah. Nah teman-teman, jadi kita ukur dari batang ini, kita cek dulu ya. Nah, ternyata di sini tinggi batangnya kita dapat nih 10 cm. 10 cm di sini. Nah, batang ini teman-teman. Kalau emang bisa kita jadikan 15. Kayaknya nggak bisa ya, paling 20 jadinya ini kayaknya. Ya kita lihatlah proses seperti apa, kita harapkan cuman kita tekan bisa nggak di 15. Jadinya ya. Kita buat mame atau small to mame. Nah oke, pertama kita tentukan itu mukanya. Kalau kita sudah dapat mukanya, kita tentukan cabangnya atau kekuatan titik tumbuhnya yang mana dominan kita pakai. Dengan gaya apa yang kita akan ambil dengan lihat batang seperti ini. Nah, kita putar dulu, lihat lagi. Nah cocoknya di mana pakai mukanya. Nah dengan batang sebanyak begini. Nah ini tumbuh-tumbuh tunas-tunas baru yang udah tinggi. Nah di sini tentunya kita harus menentukan konsep atau membuat kerangka dasar. Nah, berapa cabang yang kita akan siapkan untuk kedepannya. Nah ini tentukan, teman-teman harus jelas. Nih kalau ini bagus juga untuk mukanya, akarnya bagus, bakarnya. Nah di sini juga kita lihat bagus juga. Namun ada kelemahan akar di sini. Nah, biar lebih meyakinkan, kita bongkar aja dulu, kita cek akarnya. Sebelum kita memutuskan untuk pemotongan atau pemilihan cabang ikan kita gunakan ke depannya. Karena kalau salah pilih, nah ini kebetulan juga kalau kita bikin buat gaya informal bisa, karena di sini banyak di tubuh, kita harus tentukan satu yang kita pilih. Nah, di sini juga antara di sini satu atau di sini satu. Nah di sini induknya, mahkotanya. Kebetulan di sampingnya juga ada di sini, ini juga ada. Nah mana yang kita tentukan? Kita angkat dulu nih, kalau begini kita cek dulu akarnya, yang mana dominan bagus. Oke teman-teman, langsung aja. Nanti kita tanam lagi. Ya.
cek dulu akarnya terutama nih. Pade, ini kan akarnya udah termasuk banyak Pade. Ya. Sebenarnya berapa bulan atau berapa minggu sekali sih orang pasnya untuk mengganti media Pade? Kalau ganti media anting putri, kita tidak bisa menentukan bulan sebenarnya. Biasanya kalau saya pribadi, pengalaman saya itu, saya lihat dari perkembangan pohonnya, terutama kalau medianya habis atau akarnya penuh itu biasanya daunnya kuning dia. Kalau pohonnya subur, bagus ya. Tapi ada juga teman-teman yang medianya masih banyak tapi menguning karena mungkin kelembapan atau asam anunya masih kuat ya, banyak ya medianya. Kalau kita nentukan sih dengan keberadaan daunnya itu biasanya kalau kuning dia pasti penuh akarnya. Itu terus ada juga bisa juga kalau kita pencet dia keras seperti ini. Nah ini nih keras dia. Jadi kita nggak nemu gitu loh ya. Jadi seperti ini akarnya tuh keras dia bisa juga. Kita turunkan dulu. Kita cek keberadaan akarnya. Karena ini sangat menentukan teman-teman. Pelan-pelan kita korek-korek dulu. Akar mana yang bagus? Kita untuk menentukan mukanya nih. Terus ini cek dulu akarnya bagus nggak nih. Ya, bagus juga. Pade, itu akarnya dikerok-kerok itu apa nggak ngaruh dia sama pertumbuhannya Pade? Nggak. Kalau anting putri itu hebatnya anting putri. Jadi daya tahannya kuat sekali. Nah ini ada akar kita nemu nih satu. Nah ini juga akar. Nah ini juga akar. Kita cek lagi sebelah. Oh ini akar besar juga. Ini akar besar juga. Oh iya teman-teman. Dengan keberadaan kita melihat akar seperti ini, nah ini tentukan ini akar juga penuh ini akar juga, ya. Nah dominan ini juga akar, ini sama ini yang bagus ya. Ini akar juga. Kita bisa tentukan mukanya, kita akan tentukan mukanya dari sini ya. Nah, kita tentukan mukanya dari sini. Nah, kenapa dari sini? Teman-teman mungkin bertanya. Nah, saya di sini ada akar. Di sini ada akar, pandang di depan tuh enak. Di sini juga udah ada akar, nih akar nih, dan ini juga ada akar membentang ke bawah ini. Bagus. Atau kita mulai aja langsung. Kenapa saya menentukan mukanya ini? Saya lihat akarnya ini bagus di depannya ini. Nah, terus habis tentukan akar nih, titik tumbuh yang ada, tunas yang besar-besar ini yang akan kita pilih menjadi cabang, membuat sebuah kerangka bonsai. Kita dapatkan semua ada. Di sini kita pakai backnya ada, terus bawahnya pakai cabang pertama ada ini, bisa juga yang bawahan ya. Nah ini juga untuk yang ke kanan ada. Di sini kita kosongkan, kita pilih 4 aja. 1, 2, 3, 4. 4 ini sebagai mahkota nanti. Oke kita eksekusi, teman-teman kalau punya bahan seperti ini bisa ikuti, tentukan dulu ya. Yang mana kita langsung aja eksekusi. Ya, kita hilangkan ini satu persatu. Nah, ya, sama ini. Nah, teman-teman, kita berbicara tentang jenis. Nah, jenis anting putri yang daunnya agak lonjong begini. Nah, ini kan beda nih. Biasanya agak lebar dia ada, atau yang kecil sekalian. Karena sepengetahuan saya, anting putri saya di sini di studio ada 3 jenis. Yang lonjong seperti ini, yang besar, yang kecil, mikro. Nah terus, kalau jenis ini rentan patah. Ini rentan patah nih jenis ini teman-teman. Sama dengan kayak mikro. Tetapi yang kalau anting putri yang daunnya agak lebar, itu agak lentur dia. Karena beberapa pohon yang kami udah praktekkan dan pohon yang paling lebar, daun yang paling lebar, anting putri udah kami praktekkan. Rawat sudah 5 tahun ya, yang mana tutorialnya sudah kita bahas sebelumnya.
dan pohonnya dari studio, nanti kita update terus perkembangan seperti apa, dan pohon itu mendekati 60%. Nah, sedangkan ini yang daunnya ini yang beda nih, yang agak kecil memanjang. Kita sengaja buat tutorial buat pohon anting putri ini, teman-teman siapa tahu yang punya jenis seperti ini ya, ini daunnya agak lonjong teman-teman. Nah, kalau yang besar tuh agak bulat dia, agak lebar dia, dan agak lemes daunnya. Ini agak kaku daunnya, kelihatan agak kasar ya kok. Nah, terutama paling menonjol di sini. Nah, sepengetahuan kami, pengalaman kami ini rentan juga patah nih. Boleh teman-teman main cutting juga boleh nekuk dengan kawat. Nah, di sini teman-teman untuk menghindari risiko patah. Nah, jadi di sini kan banyak yang tumbuh nih. Boleh teman-teman melakukan pengawatan dulu yang akan ditentukan, yang akan dipakai. Jangan dulu semua dipotong. Setelah dapatkan hasil maksimal pengawatan dan dia tidak patah atau retak, kita fixkan itu pakai. Kita langsung praktekkan aja tanpa memotong dulu ya, menghindari risiko. Ibaratnya apalagi adik-adik pemula, teman-teman pula. Wah, nggak patah ya ngawatin. Nah, biasanya itu yang terjadi. Nah, untuk menghindari itu, untuk menghilangkan kekhawatiran itu, jadi adik-adik saya beri konsep seperti ini. Ya, jadi biarin dulu. Nah, kita ambil kawat sekarang. Yang kita tentukan pilih yang mana? Anggap di saya ini pilih ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini saya perlu kawatkan teman-teman. Perhatikan langsung. Nah, ini. Kita perhatikan langsung saja. Nah, ternyata kita harus melilit batang ini teman-teman. Untuk menghindari risiko patah. Ya. Ingat kalau mau lakukan pengawatan, penguncian ujung dulu. Nah, dipengait di sini dengan di sini boleh karena kita pakai ini. Oke, kita langsung bagian belakang dulu. Kita kawat ya. Ya, teman-teman, pentingnya itu kita harus perhatikan di saat penekukan ya. Nah, di sini kita melakukan penekukan yang mana kalau teman-teman boleh ngelos, lakukan cutting boleh. Nah, namun bisa juga kita mempersingkat pergerakan itu biar cepat bagaimana mengarahkan sedikit pergerakannya. Ini pelan-pelan karena ini rawan sekali ini retak. Pak De, kalau disancang kan ada caranya Pak De, kayak misalnya sebelum dikawat itu kayak nggak disiram, Dijemur ya. dijemur. Nah, kalau anting putri itu bagaimana caranya Pak De untuk? Bisa nggak disiram, jangan disiram. Terus setelah layu baru kita arahkan, kita tekuk ya. Nah, ini sama dengan sancang hampir mirip. Nah, cuman penekukan di anting putri dengan gaya seperti karakter seperti ini hati-hati. Nah, ini sangat rentan sekali. Nah, rentan sekali. Cukup segini aja. Kita langsung pangkas. Nah, ini udah yang penting dia sudah bergerak. Itu juga kita pakai kan banyak nanti. Nah, ini nih tekukannya. Karena ini rawan nih anting putri ini agak keras dia. Nah, terus kita cari yang paling bawah ini. Cari yang bawah ini. Nah, ini kita buat ya kunciannya udah tadi ya ke cabang yang satu. Ya, teman-teman kembali tekukannya, hati-hati. Mulai pembuatan kerangka dari bahan nol. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman. Sama-sama belajar. Yang teman-teman dekat dan pasar bisa merapat sambil belajar sama-sama. Ya. Nah, di sini waspadai, teman-teman bisa perhatikan. Nah, di sini saya akan melakukan penekukan pelan-pelan ya. Nih, pegang dia pelan. Ya. Yang belum pengalaman hati-hati. Bisa patah. Nah. Oke. Ya. Udah kita tekuk tadi.
kita mau cari cabangnya 4. Saya terus ke bawah nih ya. Terus kita cari lagi 1, lagi 2 ya. Yang mana kita kawatin dulu, baru kita pemangkasan nanti. Nah, ini kita ambil ini. Sama ini. Ya, ini kawatnya terlalu besar. Kita cari kawat yang kecilan dikit. Ya teman-teman, selanjutnya kita pilih ini karena kita tentukan 4, 1 bagian bawahnya cabang pertama, ini cabang keduanya, cabang tiganya di belakang ini backnya ya. Nah kita kawati karena posisi masih kecil ya nih, tidak begitu besar, kita kawat saja. Ya, nah, ini juga. Ya, kawati. Tetap teman-teman hati-hati. Nah, tekuk ini pelan-pelan, ini pegang pelan-pelan. Nah, seperti mengelus nih. Nah, jadi jangan begitu dipaksa. Pak D, kenapa sih harus ditekuk Pak D? Oh ini maksudnya cabangnya? Ya, tidak Pak D. Membuat cabang ini? Kenapa harus ditekuk? Kita membuat sebuah kelenturan. Jadi cabang itu tidak terkesan kaku atau monoton, ya. Jadi kalau teman-teman bisa melihat mana enaknya, mana lentur atau yang lurus. Nah, kembali relatif. Kalau saya senangnya lentur. Nah. Ya. Ya, kita udah dapat. Nah, sekarang baru kita melakukan pemangkasan. Karena dalam pengerjaan tadi, nah, yang cabang kita pilih, tidak terjadinya keretakan atau patah. Menghindari hal itu, kita biarkan dulu rimbun. Setelah kita dapat 1, 2, 3, 4. Nah, 4 demokrat. Baru kita pangkas ini. Oke? Kita pangkas sekarang, memasasikan. Ya. Nah, iya. Terus ini juga, ya, yang kecil. Pak D, ini kan gini anting putrinya saya lihat subur sekali Pak D. Apa sih rahasianya pengupuannya Pak D? Karena di teman-teman tuh banyak yang nanya tentang penyuburan tuh, bagaimana sih caranya Pak D? Kalau penyuburan anting putri simpel, sebenarnya yang paling dikuasai itu, yang penting harus dikuasai adalah pertama cuaca ya, cuaca di mana pohon anting putri itu dirawat, karena pengaruh sekali dengan kelembapannya asam medianya, karena berdampak akan daun itu bisa kuning kalau cuaca nggak cocok. Dibulak balik gimana pun ganti media di atap biasanya kuning. Mungkin teman-teman merasakan hal sama seperti itu. Nah itu biasanya kalau menjaga kesuburan, kalau memang cuaca cocok, ganti medianya dengan pasir malang atau akarnya dicuci, dikasih pupuk dan kastaranya, udah subur. Kita tinggal kontrol aja seberapa perkembangannya ini dan bagaimana, itu aja. Nah ini teman-teman, saya rasa itu mungkin teman-teman suka bermanfaat. Nah di sini ada titik tumbuh yang naik ini. Kalau saya tekuk di sini, kemungkinan berpengaruh ini akan patah. Ya, saya potong saja ini. Nah, jadi saya potong. Ini ya. Kenapa saya potong? Karena di bagian jaringan atau bagian kita fungsikan mahkota sudah ada titik tumbuh pada bagian titik tumbuh ini. Iya. Sudah ada titik tumbuh. Tinggal bagi saja. Nah, ini kita cari. Nah, ini kerangka dasarnya kita udah buat. Konsep kita nanti dia informal. Satu cabang paling bawah kita pecah di sini nanti, terus backnya di sini ya. Nah, yang di sini kita arahkan dari sini titik tumbuh di sini harapkan ada. Otomatis dia bergeraknya begini teman-teman. Nah, jadi kita ada miring ini dia. Kita lihat semoga ini cepat tertutupi dalam sesuai dengan ke depan prosesnya.
Ini membuat kerangka. Nah, ini juga bisa diarahin. Nanti kita arahkan, ini biarkan dulu subur ya. Jadi untuk pemilihan kerangka awal, nah, menentukan kerangka awal, teman-teman udah perhatikan sendiri, baik itu kelemahan-kelebihannya, kenapa dipangkas di belakang, akhir setelah pembentukan kita menghindari cadangan ya, istilahnya cadangan. Kalau ini retak atau rusak, kita bisa pakai yang lain. Nah, ternyata sama proses tadi tidak terjadinya keretakan, bagus dia teman-teman. Nah, selama dekuk kita ini, kita biarkan ini berkembang, kita suburkan. Nah, harapan kita menjadi pohon bagus atau menarik dan enak dipandang. Nah, ini jangan lupa teman-teman, kita lihat lagi, tak putar lagi ya. Ini kita akan update terus perkembangannya buat teman-teman. Nah, teman-teman bisa ikuti, terutama yang punya bahan-bahan seperti ini. Ya, ini lihat di belakangnya. Nah, jadi kita di sini memilih 4 cabang ya, 4 cabang 1, 2, 3 mahkota. Cukup maksimalkan besarnya ini, kalau bisa yang ini setengah batang, kalau enggak setengah, 1/4 boleh. Ini 1/4 boleh, ini boleh, silakan. Nah, terus berkaitan dengan media bawahnya, ini kan media udah penuh nih. Jadi teman-teman bisa kikis ini. Jadi kikis dulu ya. Jangan lupa dalam program ini kita tetap mengarahkan akar sambil proses ya. Dan sampai di atas jadi akar nggak jadi. Nah, kita mulai mengarahkan akarnya. Ya, teman-teman saya, tadi kita ada bersihkan. Nah, teman-teman boleh melakukan penyucian, boleh tidak. Dan saat ini kita praktekkan buat teman-teman, kita nggak menyuci, namun kita membersihkan saja. Dan di sini kita pilih akarnya. Jadi akar-akar yang nggak perlu di bawah kita buang, kita potong. Nah, kita potong aja. Nanti yang ke samping kita biarin. Meskipun dalam proses ini ya. Bagaimana kita menjadikan ini di atas pohon ini. Nah, kita praktekkan. So. Itu akarnya digunting-gunting apa nggak pengaruh dia sama pertumbuhannya tadi? Nah, ada sih sebenarnya pengaruh, cuman sementara. Karena kita memang tidak mau dia ke bawah nyari makannya. Di samping itu kita kan untuk membesarkan akar yang ke samping. Nah, seperti ini. Ya, teman-teman, kita udah pangkas semua. Rata-rata ini udah kerjakan tadi. Teman-teman udah saksikan sendiri. Karena prosesnya tadi, kita udah pemilihan beberapa cabang untuk kerangkanya. Nah, ke depan kita lihat seperti apa perkembangan, kita akan review terus. Nah, selanjutnya kita akan melakukan penanaman. Kita kembalikan pot yang tadi. Ya, ini pakai potnya. Nah, nanti kita ganti pakai pasir malang medianya ya. Nah, ada pasir malang aja yang hitam teman-teman. Ya. Bisa banyak-banyak. Nah, ini. Secukupnya kita kasih. Selanjutnya kita masukkan. Nah, ini kita tanam. Ya, kembali kita tanam. Kita kasih lagi dikit atasnya. Ya, biar subur, secukupnya aja ya, jangan berlebihan. Selanjutnya kita isi pasir malang saja lagi. Simpel teman-teman. Nah, setelah proses ini udah selesai, kita langsung jemur. Kita teduhkan dulu. Nah, dalam proses ini tetap teman-teman mengarahkan, melihat akar-akarnya, depannya.
Ya teman-teman, selama proses ini kita program kita spot, hasilnya seperti apa nanti kita update terus. Nah tetap teman-teman mengarahkan akarnya, pengecekan rutin. Nah selanjutnya nanti habis ini kita teduhkan. Tempat yang teduh dulu sampai dia segar kelihatannya, tumbuh mulai tunas-tunas baru kita jemur kembali. Kalau langsung dijemur itu layu teman-teman, riskan mati karena belum siap dia. Ya seperti ini, nah, kerangka dasarnya. Ya teman-teman bonsai, saya rasa itu tutorial dari kita. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, terutama pencinta anting putih. Semangat selalu, tetap berkarya. Salam bonsai dari Suka-Suka. Semangat.